الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواني الكرام وأخواتي الكريمات rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengizinkan kita untuk melanjutkan apa-apa yang tersisa dari Risalah At-Tabukiyah karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah wa rahmatan wasi'ah, yang insyaallah tabaraka wa ta'ala pada hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan kitab ini, mengkhatamkan kitab ini, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi diri kita, memberikan kemudahan kepada kita, dan memberikan pemahaman yang sempurna kepada diri kita tentang apa-apa yang terkandung dalam kitab ini. Nah, man yaqra? Ant. Yaqra. Ant. من يقرأ أنت ولا من؟ طيب اقرأ ما في إشكال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بعلومكم في الدارين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء، فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده، وليحذر من مرافقة الأحياء الذين في الناس أموات، فإنهم يقطعون عليه طريقه، فليس لهذا السالك أنفع من تلك المرافقة وأوفق له من هذه المرافقة. فقد قال بعض من سلف: شتان بين أقوام موتى تحيا القلوب بذكرهم، وبين أقوام أحياء تموت القلوب بمخالطتهم. الله المستعان. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah kembali memberikan wasiat yang sangat indah, wasiat yang sangat tegas tentang siapapun yang menginginkan jalan menuju Allah dan meniti jalan hijrah menuju Allah dan Rasulnya untuk memperhatikan hal ini. Kata beliau rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alaih, orang yang ingin menempuh perjalanan hijrah ini harus selalu bersahabat dengan orang-orang mati yang pada hakikatnya tetap hidup di dunia ini. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, barang siapa yang ingin meniti jalan hijrah menuju Allah, menuju Rasulullah, hendaknya benar-benar mengambil orang-orang yang mati yang pada hakikatnya mereka hidup di dunia ini sebagai sahabat. Dan maksud dari orang-orang yang mati yang pada hakikatnya adalah orang-orang hidup di dunia ini adalah para ulama. Buku-bukunya. Maka barang siapa yang ingin meniti jalan hijrah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya ia selalu bersahabat dengan orang-orang mati yang hidup, kekal kehidupannya di dunia ini. Yang diinginkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim di sini adalah para ahli ilmu dan buku-bukunya. Sehingga orang-orang yang ingin meniti jalan hijrah kepada Allah itu tidak lepas dari buku-buku para salaf, buku-buku para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'in, 4 imam mazhab, dan para imam ahlus sunnati wal jamaah yang mencocoki mereka dari sisi aqidah dan manhaj.
Hendaknya orang-orang yang ingin sampai pada tujuannya, meraih ridha Allah dalam meniti jalan hijrah ini, tidak lepas dari mengambil orang-orang mati yang hidup sebagai sahabat-sahabat mereka. Karena pada sebelum paragraf ini, Al-Imam Ibnul Qayyim sendiri yang katakan, ketika seseorang ingin meniti jalan ini, yang ia dapati hanyalah orang-orang yang menolak, orang-orang yang menghalangi, dan sangat sedikit orang-orang yang ingin membantu dengan ikhlas karena Allah, karena ridha Allah, karena wajah Allah, membantu dirimu untuk meniti jalan hijrah yang engkau inginkan di dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sangat sedikit. Sehingga kalau demikian, Al-Imam Ibnul Qayyim berikan wasiat yang lain. Apa itu? Man arada hadha as-safar fa'alayhi bimurafaqatil amwat alladhina hum fil alami ahya. Siapa yang ingin benar-benar jujur di dalam jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dirinya mengambil orang-orang mati yang hidup di dunia ini sebagai sahabat-sahabat mereka. Kenapa? Fa innahu yablughu bimurafaqatihim ila maqsadih. Karena dengan mengambil orang-orang mati yang hidup di dunia ini sebagai sahabat, itu akan membawa dirimu, mendorong dirimu kepada apa-apa yang engkau ingin tuju. Kepada apa-apa yang engkau ingin tuju. Wal yahdhar, dan berhati-hati, min murafaqatil ahya alladzina fil nasi amwat. Berhati-hati dari mengambil orang-orang yang hidup tapi pada hakikatnya mati di tengah-tengah manusia sebagai sahabat-sahabat dirimu. Mengapa? Fa innahum yaqta'una alaihi tariqah. Karena mereka akan menghalangimu dari jalanmu, akan memutuskanmu dari jalan yang engkau ingin tuju. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, falaysa lihadha salik anfa'u min tilkal murafaqah. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi orang-orang yang berjalan menuju Allah daripada menjalin persahabatan dengan orang-orang mati yang pada hakikatnya hidup. Tidak ada sesuatu yang lebih membantu diri. Tidak ada sesuatu yang lebih membantu seseorang melebihi berteman dengan orang-orang yang mati pada hakikatnya hidup. Pada hakikatnya hidup. Mereka lah para ulama. Mereka lah para wali-wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Man haula? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam paragraf ini, dalam ucapannya ini, mengabarkan kepada kita, siapapun yang ingin meniti jalan menuju Allah dan jalan menuju Rasulullah membutuhkan dua hal. Hal yang pertama, menjadikan orang-orang mati yang pada hakikatnya mereka hidup sebagai sahabat dan teman-teman mereka, dan meninggalkan orang-orang yang hidup yang pada hakikatnya mati dari jalan-jalan mereka. Ini dua hal yang harus dilakukan bagi seseorang yang benar-benar jujur untuk meniti jalan menuju Allah dan jalan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya selalu kami sampaikan, seseorang yang benar-benar jujur ingin hijrah, seseorang yang benar-benar jujur ingin meniti jalan menuju Allah dan jalan menuju Rasulullah, tidak boleh terlepas dari bahasa Arab. Belajarnya ia bahasa Arab tanda kejujurannya bahwa dirinya benar-benar ingin meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan ia mempelajari bahasa Arab,
ia akan hidup bersama dengan orang-orang yang kekal hidup di dunia ini. Dengan ia mempelajari bahasa Arab, walaupun seluruh manusia meninggalkan dirinya masih memiliki penopang, dirinya masih memiliki penasehat, dirinya masih memiliki pengingat. Siapa mereka? Salafus salih. Hidup bersama dengan para ulama. Dari kalangan para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, kemudian 4 imam madhab. Kemudian datang setelahnya dari imam-imam ahlus sunnati wal jamaah, al-imam al-Bukhari, wa Muslim, wa Tirmidzi, wa Ibn Majah, wa Nasa'i, wa Ibn al-Mubarak, dan selainnya. Ini bahagian dari hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan. Seseorang yang benar-benar ingin meniti jalan menuju Allah dengan kejujuran yang paling sempurna membutuhkan bahasa Arab. Membutuhkan bahasa Arab. Dengannya ia mampu membedakan antara hak dan yang batil. Kenapa? Orang-orang yang paham bahasa Arab mampu mencari ucapan para salafnya. Sehingga ia mampu membedakan antara ucapan orang-orang di zaman ini dengan ucapan orang-orang di zaman salaf. Di zaman emas untuk umat ini. Sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in. Maka seorang muslim layaknya tidak boleh terlepas dari mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab bukan hanya sekedar mampunya dirimu bercakap dengan orang-orang Arab. Akan tetapi bahasa Arab adalah pondasi yang paling utama di dalam agama ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dengan bahasa Arab. Mengutus nabi terakhir dan rasul terakhir dari bangsa Arab. Sehingga seseorang tidak boleh terlepas dari bahasa Arab. Belum lagi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an mengatakan ta'allamul arabiyyah, pelajarilah bahasa Arab, fa innaha min dinikum, karena bahasa Arab bahagian dari agama kalian. Bahagian dari agama kalian. Sehingga seseorang yang benar-benar ingin mempelajari agamanya, memahami agamanya, menyempurnakan apa-apa yang kurang dari agamanya, mesti mempelajari bahasa Arab. Karena itu bahagian dari agama seorang muslim. Agama seorang muslimah. Dan sungguh demi Allah, bersahabatnya dirimu dengan orang-orang yang mati, yang pada hakikatnya mereka adalah orang-orang hidup, lebih bermanfaat daripada engkau bersahabat dengan orang-orang yang hidup secara zahir tapi mati secara batin. Dirimu lebih mendapatkan manfaat ketika engkau berteman, bersahabat dengan orang-orang yang mati secara zahir tapi hidup secara batin, ketimbang berteman dan bersahabat dengan orang-orang yang hidup secara zahirnya akan tetapi dari sisi batinnya itu mati. Sedangkan kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari di mana tidak ada lagi sesuatu yang bermanfaat. Tidak harta, tidak anak-anak, tidak pula teman, kecuali orang-orang yang mendatangi Allah, menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang benar-benar dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa cinta kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ya ikhwan wa ya akhwat, al-kiram wal karimat, rahimani wa rahimakumullah. Dengarlah, aplikasikanlah apa-apa yang Al-Imam Ibnul Qayyim sampaikan kepada dirimu. Ketika engkau tidak memiliki seorang teman yang dapat membantumu meniti jalan menuju Allah, maka jadikanlah temanmu adalah orang-orang yang mati, yang pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang hidup. Apa itu?
buku-buku para ulama dari kalangan para salaf, dimulai dari para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in sampai di zaman kita ini. Sehingga ini adalah bekal terbaik yang harus engkau miliki di dalam meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim menukilkan kepada kita tentang ucapan sebahagian dari para salaf. Kata beliau, syattan. Syattan ini apa ya Arabnya? Naam. Mubtada. Mumtaz. Ada yang lain? Apa? Ismul fi'l. Ismul fi'l. Ismul fi'l mabni alal fath. Kalau fi'il ada mahalnya atau tidak? Kalau fi'il ada mahalnya atau tidak? Fi'il ada mahalnya atau tidak? Ada? Kalau saya katakan fi'lun madhi mabniun alal fath, ada mahalnya atau tidak? La mahala lahu minal i'rab. Sama halnya di sini. Maka syattan adalah ismun, tapi pada hakikatnya ia memiliki makna fi'il. Apa maknanya? Iftaraqa, ikhtalafa. Syattan baina ant wa ant. Berbeda antara dirimu dengan dirimu. Ini berbeda, syattan baina ant wa fulan. Berbeda antara dirimu dan fulan. Ini kata yang harus diperhatikan. Ini kata yang harus diperhatikan. Sama halnya hadari. Hadari ismul fi'il. Apa maknanya? Ihzar. Nazali. Ismul fi'il. Apa artinya? Inzil. Ini bahagian dari asma al-af'al. Syattana baina aqwamin mauta tahyal qulubu bidhikrihim وبين أقوام أحياء تموت القلوب بمخالطتهم. Sangat berbeda antara kaum yang mati tapi hatinya hidup, hati-hati hidup dengan mengingatnya. Berbeda antara kaum yang mati, hati hidup dengan mengingatnya, dengan kaum yang hidup, hati mati dengan bersamanya. Ini dua hal yang berbeda, yang dijelaskan oleh sebahagian para salaf. Ada dua perumpamaan yang sangat jauh berbeda. Kaum yang mati, kaum yang meninggal dunia, namun terus diingat oleh hati manusia. Dan kaum yang hidup di dunia, namun hati manusia lupa. Namun hati manusia mati kalau sedang bergaul dengan mereka. Ini hal yang penting untuk kita perhatikan, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat. Ucapan salaf ini dipahami? Nah, tafadhal. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فما على العبد أضر من عشرائه وبناء جنسه فإن نظره قاصر وهمته وافقة عند التشبه بهم ومباهتهم والسلوك أية سلكوا حتى لو دخلوا جحر ضب لأحب أن يدخل معهم. فمتى ترقت همته من صحبتهم إلى صحبة من أشجاحهم مفقودة ومحاسنهم وآثارهم الجميلة في العالم مشهودة استحدث بذلك همة أخرى وعملا آخر وصار بين الناس غريبا وإن كان فيهم مشهورا ونسيبا ولكنه غريب محبوب يرى ما الناس فيه وهم لا يرون ما هو فيه يقيم لهم المعاذير ما استطاع وينصحهم بجهده وطاقته سائرا فيهم بعينين: عين ناظرة إلى الأمر والنهي بها يأمرهم وينهاهم ويواليهم ويعاديهم ويؤدي إليهم الحقوق ويستوفيها عليهم. وعين ناظرة إلى القضاء والقدر بها يرحمهم ويدعو لهم ويستغفر لهم ويلتمس لهم وجوه المعاذير فيها لا يخل بأمر
ولا يعود بنقص شرع فقد وسعتهم بسطته ورحمته ولينه ومعذرته واقفا عند قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Hasbuk. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan di dalam kitabnya fama 'alal 'abdi adarru min 'usyara'ihi wa abna'i jinsihi fa inna nadrahu qasir wa himmatuhu waqifatun 'inda at-tashabbuh bihim wa mubahatihim was-suluki ayatan salaku hatta law dakhalu juhra dabbin la ahabba an yadkhula ma'ahum. Nas'alullah as-salamata wal 'afiyah. Kata Imam Ibnul Qayyim, sebenarnya tidak ada hal yang lebih berbahaya bagi seorang hamba daripada teman-teman, sahabat-sahabat dan keluarganya sendiri. Tidak ada hal yang paling berbahaya bagi seorang hamba melebihi teman-temannya, sahabat-sahabatnya, keluarganya, ataupun nenek moyangnya. Tidak ada hal yang lebih berbahaya daripada ini. Makanya Imam Ibnul Qayyim mengatakan fa inna nadhrahu qasir. Karena biasanya kalau seseorang telah terpengaruh oleh bahaya buruknya teman, buruknya sahabat, buruknya keluarga, buruknya nenek moyang, buruknya adat istiadat yang menyimpang, maka pandangan mereka tidak lagi berfungsi untuk melihat kebenaran. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim fa inna nadhrahu qasir. Makanya sangat penting untuk memilih teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang baik, membimbing keluarga kepada kebaikan, memperhatikan adat istiadat budaya yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang. Karena ketika diri ini telah terpengaruh, maka mata ini sudah tak mampu lagi berfungsi untuk melihat kepada kebenaran. Sudah tak mampu. Bahkan yang lebih parah, kata Imam Ibnul Qayyim, wa himmatuhu waqifah. Cita-citanya, semangatnya menjadi mandek, berhenti, putus asa, stop untuk mencapai dan meraih kebenaran. Berhenti secara tiba-tiba. Kenapa? Itu didasari karena mereka hanya memperhatikan teman-temannya, sahabatnya, keluarganya, kebiasaan-kebiasaan buruk dari nenek moyangnya dan masyarakatnya, sehingga ia pun ingin menyerupai mereka. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim wa himmatuhu waqifatun inda tashabbuhi bihim wa mubahatihim was-suluk ayatan salaku. Ini bahagian dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Ketika seseorang telah terpengaruh oleh bahaya tersebut, maka pandangan tidak lagi berfungsi untuk melihat kepada kebenaran. Cita-cita mereka untuk meraih ridha Allah menjadi mandek karena sudah merasa puas atau bangga dengan teman-temannya, bangga dengan sahabatnya, puas dengan keluarganya, puas dengan kebiasaan-kebiasaan nenek moyangnya. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, dia akan ikut berjalan kemana mereka melangkah. Tuh, wassuluk ayatan salaku. Bahkan yang lebih ekstrim, ia akan ikut melangkah, berjalan kemanapun mereka melangkah. Sekalipun kata Imam Ibnul Qayyim, "Lau dakhalu juhra dhabbin la ahabba ayyadkhula ma'ahum." Sekalipun teman-temannya, sahabat-sahabat buruknya, keluarganya yang buruk, ataupun kebiasaan-kebiasaan buruk dari nenek moyangnya, itu membawa mereka untuk terjerumus ke dalam lubang biawak, maka ia juga akan merasa senang jika masuk ke dalamnya bersama-sama. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Maka wallahi ya ikhwan, tidak ada yang lebih berbahaya daripada mukhalatatil asyrar. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada berteman dengan orang-orang buruk. Buruk hatinya, buruk pandangannya, buruk akhlaknya, buruk konsep beragamanya, buruk keyakinannya, buruk ibadahnya. Ketika engkau mendapati salah satu di antara sifat-sifat ini, entah ia buruk dari sisi lisannya, buruk dari sisi ucapannya,
buruk dari sisi pandangannya, atau buruk dari sisi konsep beragamanya, ataupun buruk dari sisi keyakinannya, atau buruk dari sisi ibadahnya, dan buruk dari sisi hatinya, lebih baik dan lebih bermanfaat untuk dirimu ketika engkau meninggalkan orang-orang yang hidup, yang pada hakikatnya mereka mati, kemudian engkau beralih kepada orang-orang yang telah mati, yang pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang hidup. Hati hidup bersama dengan mereka. Maka selalu perhatikan ya ikhwan wa ya akhwat tentang teman-teman kalian. Jikalau teman-teman kalian adalah teman-teman yang membuat hatimu mati, tinggalkan. Beralih kepada teman-teman, sahabat-sahabat, seseorang yang membuat hatimu hidup. Hatimu tenang. Hatimu suci. Hatimu tidak terpapar virus-virus dan penyakit-penyakit hati. Ghibah, namimah. Yang kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, la yadkhulu qattat, la yadkhulul jannata qattat. Apa itu qattat? Namam. La yadkhulul jannata namam. Orang-orang yang sibuk dengan namimah, orang-orang yang gemar dengan namimah tidak akan masuk surga. Apa itu namimah? Naqlul kalamil awal ilal akhar. Menukilkan ucapan orang yang pertama kepada orang yang kedua dengan niat memisahkan mereka atau membuat permusuhan di antara mereka. Atau menukilkan ucapan orang yang kedua kepada orang yang pertama dengan niat yang sama, membuat permusuhan di antara mereka, membuat mereka berpisah, membuat mereka saling membenci. Ini seluruhnya masuk ke dalam makna namimah. Apatah lagi orang-orang yang gemar dengan fitnah, gemar dengan membahas fitnah para ulama, yang sejatinya itu bukan fitnah, akan tetapi karena buruknya dan matinya hatinya, ia gemar untuk membahas tentang fitnah-fitnah secara terus-menerus, sehingga membuat antar kubu yang satu dengan kubu yang kedua itu bermusuhan. Padahal sejatinya tidak ada khilaf di antara para ulama. Hanya karena para pengekor hawa nafsu dari orang-orang yang mencintai adanya fitnah di antara kaum muslimin, maka ia membuat seolah-olah terjadi permusuhan di antara para ulama. Ini pun juga masuk ke dalam makna-makna dan kandungan dari namimah. Maka ya ikhwan, ketika engkau masih berada di tahap awal dan langkah awal dirimu untuk menuntut ilmu, meniti jalan menuju Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibukkan dirimu dengan perkara-perkara prioritas. Sibukkan dirimu dengan perkara-perkara yang paling penting. Apa itu? Tauhid. At-tauhid. Kemudian apa? Tiba'us sunnah. Kemudian apa? Mulazamatu gharzis salaf. Ini yang harus diperhatikan. Sibukkan dirimu dengan tauhid. Di mana engkau dari sisi tauhidmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Di mana engkau dari sisi sunnah Nabi kalian Muhammad alaihi salatu wassalam, dari sisi keyakinan, ibadah, amalan, suluk dan akhlak, muamalah. Kemudian setelah itu, teguhkan pijakan kakimu pada pijakan-pijakan kaki para salafmu. Dan inilah yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alaih. Di mana kata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, isbir nafsaka ala sunnah. Sabarkan dirimu, ikat dirimu, kekalkan dirimu di atas sunnah Nabi kalian Muhammad alaihi salatu wassalam. Was sunnah bukan hanya tentang perkara amalan sunnah, tapi sunnah adalah ma kana alaihi Rasulullah wa ashabuh. Apa-apa yang Rasulullah dan para sahabatnya berada di atasnya. Ini makna sunnah. Ini makna sunnah. Apa-apa yang baginda Nabi kalian Muhammad alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya berada di atasnya. Dari sisi keyakinan, amalan, ibadah, akhlak, suluk, muamalah. Ini sunnah. Maka jangan selalu mengatakan bahwasanya sunnah itu hanya tentang perkara manhaj, tentang perkara fitnah,
tentang perkara ar-radd 'alal mukhalif, bantahan kepada orang-orang yang menyimpang. Tidak. Ini bahagian dari sunnah-sunnah nabimu. Bahagian dari sunnah nabi kalian adalah membantah orang-orang yang menyimpang. Tapi ini bukan titik utamanya. Titik utama nabi kalian Muhammad alaihi salatu wassalam apa? U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini sunnah dan puncak sunnah nabi kalian Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka kata al-Imam al-Auza'i, isbir nafsaka 'ala sunnah. Sabarkan dirimu di atas sunnah. Kekalkan dirimu di atas sunnah. Kif haitsu waqafa al-qaum. Berhenti pada berhentinya salaf kalian. Berhenti pada pijakan kaki para salaf kalian. Qul maqalu, ucapkan apa yang diucapkan oleh para salaf kalian. Wa kuffa amma kaffu, dan berhenti, tahan pada perkara-perkara yang mereka berhenti dan juga menahannya. Salah satu di antaranya ialah menahan, membicarakan fitnah-fitnah yang terjadi di antara para sahabat Nabi. Dimulai dari Ali ibn Abi Thalib bersama dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Mereka berhenti untuk membicarakannya, maka ahlus sunnati wal jamaah juga berhenti pada perkara-perkara yang mereka berhenti di dalamnya. Pada perkara-perkara yang mereka tidak membahasnya. Kemudian kata al-Imam al-Auza'i, wasluk sabila salafikas salih. Berjalanlah di atas jalan para salaf kalian yang saleh. Fa'innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Karena dengannya engkau akan mendapatkan apa-apa yang mereka dapatkan. Keridhaan, ketenangan, keberkahan, dunia dan akhirat. Dan yang paling penting adalah mendapatkan apa-apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini hendaknya menjadi perhatian ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat. Kemudian kata Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alaih, famata taraqqati himmatuhu min suhbatihim ila suhbati man ashbahuhum mafqudah wa mahasinuhum wa atharuhumul jamilatu fil alami mashhudah istahdatha bidzalika himmatan ukhra wa amalan akhar wa sara bainan nasi ghariba. Allahu akbar. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, siapapun di antara kalian yang semangatnya sedang memuncak-muncaknya, yang keimanannya sedang naik-naiknya, yang kejujurannya sedang di puncak-puncaknya, dari meninggalkan persahabatan orang-orang yang buruk, beralih kepada persahabatan orang-orang yang baik, yang kebaikannya, jejak-jejaknya yang indah di dunia ini masyhudah, nampak, yaitu para ulama. Dengan ini akan melahirkan pada diri-diri kalian semangat yang baru dan amalan yang baru yang tidak kalah lebih baik lagi. Akan tetapi engkau mesti melihat konsekuensinya. Kalau engkau sudah benar-benar jujur untuk meniti jalan menuju Allah, meninggalkan orang-orang yang buruk di sekitarmu, menuju kepada bersahabat dengan orang-orang yang baik walaupun dirinya telah meninggal, tapi karya-karyanya masih ada, engkau harus siap dengan konsekuensinya. Apa itu? Sara bainan nasi ghariba. Ia akan menjadi orang-orang yang asing di antara manusia. Ia akan menjadi orang-orang yang asing di antara manusia. Dan lihat apa setelah ucapan ini, kata Imam Ibn Al-Qayyim, wa in kana fihim masyhuran wa nasiba. Walaupun engkau adalah orang yang terkenal, dikenal, tapi karena kejujuranmu di dalam meniti jalan menuju Allah, engkau akan terlihat sebagai orang-orang yang asing. Engkau akan terlihat sebagai orang-orang yang asing. Walakinnahu gharibun mahbubun yara man nasu fi wa hum la yarawna ma huwa fi. Yuqimu lahumul ma'adhira mastata' wa yansahuhum bijuhdihi wa taqatihi sa'iran fihim bi'ainain. Engkau akan terlihat sebagai orang-orang yang asing. Engkau akan terlihat sebagai orang-orang yang asing di tengah-tengah manusia ketika engkau benar-benar jujur dalam meniti
jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang akan melihatmu sebagai orang asing. Sekalipun sebenarnya dia cukup terkenal di kalangan mereka. Sekalipun menjadi orang asing, namun sebagai seorang asing yang disukai, dia akan selalu membuka pintu maaf bagi siapa saja. Memberikan petunjuk kepada orang lain dengan segenap kemampuan yang ada. Dia juga akan berjalan di tengah-tengah mereka dengan menggunakan dua buah mata. Ini nasihat Al-Imam Ibnul Qayyim selanjutnya. Ketika engkau telah benar-benar serius, jujur, meniti jalan Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya engkau akan terlihat sebagai seorang yang asing. Konsekuensinya engkau akan terlihat sebagai seorang yang asing. Tapi jangan sampai engkau yang terlihat sebagai seorang yang asing malah tidak peka dengan sekelilingmu. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba." Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing pula. Orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam pasti akan terlihat sebagai orang yang asing. Entah asing dari sisi pakaiannya, asing dari sisi pendapatnya, asing dari sisi amalannya. Padahal itu adalah agama yang benar. Padahal itu adalah sunnah nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi bersamaan dengan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba lil ghuraba. Beruntung orang-orang yang asing. Siapa mereka? Alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Orang-orang yang memperbaiki manusia ketika manusia rusak. Maka jangan sampai karena engkau terlihat sebagai seorang yang asing, malah engkau tidak peka dengan keadaan manusia. Engkau tidak perhatian dengan apa-apa yang diyakini oleh manusia dari sisi penyimpangan. Tidak. Engkau mesti tetap membuka pintu maaf kepada manusia yang telah mencelakakanmu, yang telah meletakkan keburukan pada dirimu. Buka pintu maaf selebar-lebarnya. Buka pintu maaf seluas-luasnya. Kemudian selalulah berikan petunjuk kepada manusia dengan segenap kemampuan yang engkau miliki. Engkau mampu memberikan petunjuk dari sisi amalan, berikan. Engkau mampu memberikan petunjuk dari sisi keyakinan, berikan. Engkau mampu memberikan petunjuk dari sisi akhlak, berikan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdi yaumal qiyamati min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat pada timbangan seorang hamba di hari kiamat kelak daripada akhlak yang baik. Daripada akhlak yang baik. Kemudian nasihat dari Al-Imam Ibnul Qayyim selanjutnya, ia juga mesti berjalan di tengah-tengah manusia dengan menggunakan dua buah mata. Menggunakan dua buah mata. Mata yang pertama, ainun nadhiratun ilal amri wan nahi. Mata yang pertama adalah mata yang mampu melihat perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Biha, dengan mata ini ya'muruhum wa yanhahum wa yuwalihim wa yu'adihim wa yuaddi ilaihimul huquqa wa yastawfiha alaihim. Dengan mata ini, mata yang mampu melihat perintah Allah dan larangannya, dengan mata inilah ia menyeru orang-orang untuk melaksanakan perintah Allah, melarang mereka untuk mengerjakan larangan Allah. Dengan mata ini juga ia mencintai dan ia memusuhi seseorang. Bukan ia mencintai seseorang karena kabilah, karena ia berada di majlis yang sama. Tapi ketika orang itu tidak lagi bermajlis di majlis yang sama, ia memusuhinya. Tidak. Kita mencintai seseorang karena Allah, berdasarkan perintah Allah, berdasarkan larangan Allah. Dan kita memusuhi seseorang karena Allah, karena perintah Allah, dan karena larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan mata ini juga, ia dapat memberikan hak-hak orang lain dengan sempurna. Ini mata yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Ketika ia benar-benar jujur, ingin meniti jalan menuju Allah dan Rasulnya. Mata yang kedua, ainun nadhiratun ilal qada'i wal qadar. Mata yang mampu melihat qada, ketentuan dan takdir Allah. Manusia hanyalah hamba yang mampu merencanakan. Tapi yang mengabulkan, meletakkan hasil akhir,
adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnul Qayyim, biha, dengan mata yang mampu melihat kepada ketentuan dan takdir Allah, yarhamuhum wa yad'u lahum wa yastaghfiru lahum wa yaltamisu lahum wujuhal ma'adhir fima la yukhillu bi amrin. Kata Imam Ibnul Qayyim, dengan mata ini yang mampu melihat kepada ketentuan dan takdir Allah, ia menebar kasih sayang, ia menebar rahmat, ia mendoakan, memohonkan ampun bagi orang-orang lain. Bahkan dengan mata ini ia memberikan maaf selama kesalahannya tidak melanggar batasan perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan. Selalu membuka pintu-pintu maaf bagi orang lain, terlebih ketika kesalahannya bukan pada perkara-perkara yang membuat dirinya menyimpang dari syariat Allah dan menyimpang dari konsep Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Waqifan inda qawlihi ta'ala, itu berdasarkan firman Allah, khudil afu wa'mur bil urf wa'arid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, kebaikan, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Naam. ثم قال رحمه الله متدبرا لما تضمنته هذه الآية من حسن المعاشرة مع الخلق وأداء حق الله فيهم والسلامة من شرهم، فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم، فإن العفو ما عفا من أخلاقهم وسمحت به طباعهم ووسعهم بذله من أموالهم وأخلاقهم، فهذا ما منهم إليه. وأما ما يكون منهم إليهم فأمرهم بالمعروف، وهو ما تشهد به العقول وتعرف حسنه، وهو ما أمر الله به. وأما ما يتقي به أذى جاهلهم فالإعراض عنهم وترك الانتقام لنفسه والانتصار لها. فأي كمال للعبد وراء هذا؟ وأي معاشرة وسياسة للعالم أحسن من هذه المعاشرة والسياسة؟ Ahsantum. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, apabila seseorang merenung, mentadaburi ayat ini saja dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199. Apabila seseorang merenungi ayat ini saja, khudil afu wa'mur bil urf wa'arid 'anil jahilin, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah manusia mengerjakan kebaikan dan berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh, maka ini sungguh telah sangat cukup. Sungguh telah sangat cukup. Ayat tersebut mengandung ajaran untuk menjalin hubungan baik dengan sesama makhluk. Mengandung ajaran melaksanakan hak Allah kepada sesama. Dan mengandung ajaran menghindarkan diri dari keburukan mereka. Andai saja semua orang mempraktekkan, mengamalkan, menunaikan kandungan-kandungan ayat ini, pasti semuanya akan beres. Pasti semuanya akan selesai. Sebab yang dimaksud dengan pemberian maaf adalah mau mengampuni perilaku orang lain dan rela untuk berlapang dada terhadap tabiat mereka yang kurang sesuai dengan kehendak dirinya. Selain itu, ia sebaiknya menyeru kepada hal yang ma'ruf, yakni sesuatu yang dianggap baik oleh akal. Karena memang ini yang diperintahkan oleh Allah. Sedangkan jika dia khawatir terpengaruh dari perilaku dan sifat-sifat orang-orang yang bodoh, maka sebaiknya menghindari mereka. Sebab orang yang waras tidak akan membiarkan dirinya menyiksa masa depannya sendiri. Ini orang waras namanya. Orang waras adalah orang yang tidak akan membiarkan dirinya menyiksa masa depannya sendiri. Engkau sudah tahu fulan adalah seseorang yang hatinya buruk. Ngapain terus bersama dengan fulan? Engkau memiliki allan. Bahkan ketika allan tidak ada, engkau memiliki buku-buku para salafmu. Hidup bersama mereka lebih baik daripada hidup bersama dengan orang-orang yang hatinya mati.
yang hatinya berpenyakit. Karena kata para ulama, as-sahibu sahib. Seorang teman itu penarik. Seorang teman itu adalah penarik. Kalau temanmu adalah orang-orang yang baik, pasti ia akan menarikmu kepada kebaikan. Tapi jikalau teman-temanmu buruk, hatinya berpenyakit, hatinya rusak, maka tidak lama lagi engkau akan ditarik agar hatimu juga menjadi rusak, menjadi berpenyakit. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Maka ya ikhwan, ayyu mu'asyaratin wa siyasatin lil alam ahsanu min hadhihi al-mu'asyarah. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alaih, kesempurnaan apa lagi bagi seorang hamba selain melakukan semua ini? Muamalah apa lagi dan politik apa lagi yang lebih baik daripada bermuamalah dengan cara-cara yang terkandung di dalam ayat ini dan berpolitik dengan politik ini? Apa politiknya? Menyeru manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan. Ada orang-orang bodoh, ada orang-orang yang rusak, ada orang-orang yang hatinya berpenyakit, menjauh. Ini sebaik-baik politik, sebaik-baik siasah, sebaik-baik metode. Ada orang baik, kita bersama dengan mereka. Ada orang yang zahirnya baik, tapi hatinya buruk, hatinya berpenyakit, menjauh dari diri-diri mereka. Karena orang yang waras, sekali lagi, adalah orang yang tidak akan membiarkan dirinya menyiksa masa depannya sendiri. Apa masa depanmu? Akhirat. Surga Allah. Orang yang waras adalah orang yang tidak akan membiarkan dirinya menyiksa masa depannya sendiri. Ini mesti untuk diperhatikan ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat. Jikalau sekiranya di dalam risalah At-Tabukiyah ini tidak ada faidah melainkan faidah ini, sungguh sudah sangat cukup. Sungguh sudah sangat cukup menjadi sebuah faidah yang sangat agung untuk risalah At-Tabukiyah ini. Karena ketika seseorang bermuamalah dengan manusia, ia harus memiliki dua hal. Ia harus melihat manusia dengan dua hal. Ainul syariah dan ainul qadar. Melihat dengan mata syariat dan melihat dengan mata takdir. Ada hal-hal yang memang ketika manusia sudah berusaha, takdirnya seperti itu. Maka jalan keluarnya apa? Memaafkan. Bukan lantas menyalahkan. Bukan lantas memfitnah. Bukan lantas menjelek-jelekkan. Ada hal di mana manusia itu hanya mampu menjadi sebab. Akan tetapi sebab-sebab itu tak mampu membuat hasil akhir yang baik. Karena hasil akhir adalah ranah Allah subhanahu wa ta'ala. Ranahnya Allah, tidak ada ranah manusia di dalamnya. Sehingga kadang ada perkara-perkara yang tak mampu diselesaikan oleh manusia. Yang mampu menyelesaikannya adalah Allah. Jikalau demikian, cara terbaik adalah melihat dan memandangnya dengan pandangan takdir. Pandangan kehendak Allah. Di mana di antara keimanan takdir dan kehendak Allah, masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa-apa yang Allah kehendaki pasti terjadi walaupun engkau tidak mau. Dan apa-apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi walaupun engkau mau. Ini ainul qadar namanya. Mata, pandangan dari sisi takdir. Maka manusia dari sisi bermuamalah dengan manusia yang lainnya mesti membutuhkan dua mata. Mata syar'i, mata syariat, mengajak kepada kebaikan, melarang kepada keburukan, dan mata takdir. Pandangan dari sisi takdir dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فلو فكر الرجل في كل شر يلحقه من العالم، أعني الشر الحقيقي الذي لا يجب له الرفعة والزلفى من الله، وجد سببه الإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها، وإلا فمع القيام بها فكل ما يحصل له من الناس فهو خير له وإن كان شرا في الظاهر، فإنه متولد من القيام بالأمر بالمعروف ولا يتولد منه إلا خير، وإن ورد في حالة شر وأذى
كما قال تعالى إن الذين جاءوك بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقد تضمنت هذه الكلمات مراعاة حق الله وحق الخلق، فإنهم إما أن يسيئوا في حق الله أو في حق رسوله، فإن أساءوا في حقك فقابل ذلك بعفوك عنهم، وإن أساءوا في حقي فاسألني أغفر لهم وأستجلب قلوبهم وأستخرج ما عندهم من الرأي بمشاورتهم، فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذلهم النصيحة. فإذا عزمت على أمر فلا استشارة بعد ذلك، بل توكل على الله وامضي لما عزمت عليه من أمرك، فإن الله يحب المتوكلين. فهذا وأمثاله من الأخلاق التي أدب الله بها ورسوله. وقال فيه وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. Hasbuk. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, jikalau seseorang mau berintrospeksi tentang keburukan yang telah dia kerjakan, yakni keburukan yang menyebabkan dia tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, niscaya ia akan menemukan penyebabnya berasal dari ketiga hal di atas. Apa itu? Tidak mau memberikan maaf, tidak mau menyeru kepada yang ma'ruf, dan tidak berpaling dari orang-orang bodoh. Ini rahasianya. Sekiranya manusia mau berintrospeksi tentang keburukan yang telah ia kerjakan, yaitu keburukan yang menyebabkan ia tidak bisa mendekatkan diri dengan Allah, niscaya ia akan menemukan penyebabnya berasal dari ketiga hal di atas. Tidak mau memberikan maaf, tidak menyeru kepada yang ma'ruf, dan tidak mau berpaling dari orang-orang bodoh. Apa yang membuatmu jauh daripada Allah? Jauhmu dari sifat maaf. Apa yang membuatmu jauh daripada Allah? Jauhmu daripada yang ma'ruf, perkara-perkara kebaikan. Apa yang membuatmu jauh daripada Allah? Jauhmu dari tidak mau berpaling dari orang-orang bodoh. Kesalahanmu sendiri. Sebenarnya, kata Imam Ibnu Qayyim, segala sesuatu yang muncul dari usaha amar ma'ruf bisa dipastikan selalu membawa kepada kebaikan. Ini kaidah dari kaidah-kaidah syariat. Apapun yang Allah perintahkan, pasti di dalamnya terkandung kebaikan seluruhnya. Allah perintahkan engkau apa? Khudil afu. Jadilah engkau pemaaf. Demi Allah. Demi Allah. Billahi wa tallahi. Orang-orang yang gemar memaafkan akan mendapatkan kebaikan secara sempurna yang tidak akan pernah ia dapatkan ketika ia tidak memaafkan. Karena kenapa? Perintah Allah mengandung kesempurnaan kebaikan. Apapun itu. Sebagaimana larangan Allah mengandung keselamatan dari perkara-perkara buruk secara sempurna. Ini mesti kita perhatikan. Sekalipun secara lahirnya kelihatan buruk, secara zahirnya mungkin kelihatan buruk. Ngapain saya maafkan? Toh dia yang salah. Secara zahirnya mungkin buruk dan menyakitkan. Tapi yakinilah, ketika engkau memaafkan, hasil akhirnya akan berbeda daripada ketika engkau tidak memaafkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan ia adalah baik bagi kamu. Engkau difitnah, engkau dicela, dibuat kebohongan-kebohongan publik untuk dirimu. Jangan menganggap itu adalah keburukan. Husnuzan selalu kepada Allah. Masya Allah kan. Wa ma lam yasha' lam yakun. Allah lah yang menghendaki segala hal. Ketika engkau tetap berjalan di atas jalan kebaikan, ketika engkau adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah, kemungkaran kepada Allah,
dan selalu mentaati perintahnya, maka yakinilah ini bahagian dari ujianmu yang mungkin dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala angkat derajatmu. Karena musibah, ujian itu diturunkan oleh Allah karena dua sebab. Sebab yang pertama, dosa dan kesalahanmu sendiri. Sebab yang kedua, karena Allah Azza wa Jalla ingin engkau lebih dekat di sisinya. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin lebih mengangkat dirimu di sisinya. Ini dua sebab mengapa ada ujian. Bukankah baginda Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya'u summa al-amsalu fal-amsal." Sesungguhnya orang yang paling banyak ujiannya adalah para nabi. Apakah para nabi melakukan dosa, melakukan kemungkaran, melakukan penyimpangan? Tidak. Tapi mengapa ia diuji? Agar mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti kita jadikan sebagai prinsip. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Fa'fu anhum." Berilah maaf. Maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum. Mohonkan ampun bagi mereka. Ingat, bukan cuma diminta untuk memaafkan, tapi Allah meminta engkau untuk memohonkan ampun bagi dirinya kepada Allah. Subhanallah. Akhlak apa lagi yang lebih mulia daripada akhlak Islam? Bukan cuma engkau memaafkan kemudian selesai. Tidak. Maafkan. Doakan ia dengan doa-doa kebaikan kepada Allah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azam, apabila engkau telah membulatkan tekad, fatawakkal Allah, bertawakkallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta, Allah senang, Allah gemar dengan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah. ثم قال رحمه الله: وهذه لا تتم إلا بثلاثة أشياء، أحدها أن يكون العود طيبا، فأما إذا كانت الطيبة جافية غالظة باسطة عصر عليها مزاولة ذلك علما وإرادة وعملا، بخلاف الطبيعة المنقادة اللينة السلسة القياد، فإنها مستعدة إنما تريد الحرث والبذر. نعم، واصل. الثاني أن تكون النفس قوية غالبة قاهرة لدواعي الباطلة والغي والهوى، فإن لدواعي البطالة ليس الباطلة. لدواعي البطالة والغي والهوى. ما معنى البطالة؟ الكسل. البطالة يعني الكسل، كملسا. فإن هذه أعداء الكمال، فإن لم تقوى النفس على قهرها وإلا لم تزل مغلوبة مقهورة. الثالث علم شاف بحقائق الأشياء وتنزيلها منازلها، يميز به بين الشحم والورم والزجاجة والجوهرة. نعم. Setelah Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada diri-diri kita untuk memiliki sifat maaf dan memiliki akhlak yang baik, menukilkan kepada kita tentang firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang baik. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim menukilkan kepada kita hadis Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu rahmatan wasi'ah, hal tersebut tidak akan pernah menjadi sempurna kecuali dengan tiga hal. Yakni, budi pekerti mulia, akhlak yang baik, tidak akan sempurna kecuali dengan tiga hal. Hal yang pertama, hamba tersebut adalah orang yang baik. Tabiatnya harus baik. Apabila tabiatnya memang keras, kejam, dan bengis, maka akan sangat sulit kiranya untuk menghilangkannya. Berbeda dengan orang yang tabiatnya lunak dan patuh. Tabiat yang seperti ini selalu siap jika akan ditanami dan dipergunakan untuk bercocok tanam. Tuh. Jadi budi pekerti mulia, akhlak yang baik tidak akan pernah sempurna kecuali dengan tiga hal. Hal yang pertama, paksa tabiatmu untuk menjadi tabiat yang baik, yang lembut. Jangan menjadi tabiat yang keras, yang kejam, yang bengis, yang tak berperasaan, yang rusak, yang berpenyakit. Jangan.
karena akan sangat sulit untuk menghilangkannya. Bahkan ketika engkau pindah lingkungan, pindah circle, tapi karena tabiatmu adalah tabiat yang keras, berpenyakit, engkau hanya akan tetap pada kondisi tersebut. Maka budi pekerti yang mulia, akhlak yang baik tidak akan pernah sempurna kecuali dengan tabiat yang baik. Dan tabiat yang baik mesti untuk dipaksa. Mesti untuk dipaksa. Kebaikan itu kadangkala mesti untuk dipaksa. Kenapa? Innan nafsa ammaratun bisu. Karena diri ini selalu condong kepada keburukan. Selalu condong kepada keburukan. Makanya kata para salaf, sibukkan dirimu dengan kebaikan. Jikalau tidak, dirimulah yang akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Ini ucapan para salaf. Dan ini hal yang pertama. Hal yang kedua, ialah kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, an takuna an-nafsu qawiyyah, ghalibah, qahirah. Jiwa seorang hamba hendaknya kuat, kokoh, dan mampu untuk mengalahkan kebatilan, mengalahkan godaan hawa nafsu, mengalahkan kemalasan. Harus mampu mengalahkan 3 hal. Akhlak yang baik, budi pekerti yang mulia tidak akan pernah sempurna kecuali jikalau dirimu, jiwamu kuat, mampu mengalahkan 3 hal. Yang pertama al-battalah. Apa artinya al-battalah? Al-kasal, kemalasan, mampu mengalahkan sifat malas. Yang kedua al-ghayy. Apa makna al-ghayy? Ad-dalal, mampu mengalahkan kesesatan dan kebatilan. Yang ketiga al-hawa, mampu menundukkan hawa nafsu. Fa inna hadhihi a'da'ul kamal. Karena ketiga hal ini adalah musuh kesempurnaan akhlak yang baik. Musuh kesempurnaan. Kalau engkau mau tahu apa musuh kesempurnaan, 3 hal. Sifat malas, kebatilan, dan hawa nafsu. Engkau mengalahkan ketiganya, engkau akan sampai pada kesempurnaan yang hakiki. Ketiga. Sifat yang ketiga yang harus dimiliki ketika seseorang ingin memiliki budi pekerti yang mulia dan akhlak yang baik, yakni mengetahui benar tentang hakikat sesuatu. Ilmun syafin bihaqa'iqil asya. Ilmu yang dapat membawamu kepada hakikat sesuatu. Wa tanziluha manazilaha. Kemudian meletakkan sesuatu itu pada porsinya. Pada porsinya. Yang dengannya engkau mampu membedakan antara yang lemak dan bagian tubuh yang bengkak. Tuh. Yakni kata Imam Ibn Al-Qayyim, yumayyizu bihi baina syahmi wal waram. Dengan ilmu yang dapat mendorongmu kepada hakikat sesuatu, engkau dapat membedakan yang mana yang lemak dan yang mana daging yang membengkak. Bedakan 2 hal. Daging yang membengkak, bagian tubuh yang membengkak, ini keburukan. Tapi yang lemak, ini baik. Ini bagus. Sehingga wajib untuk membedakannya. Dan tidak ada yang mampu membedakan antara keburukan dan kebaikan, antara kebenaran dan kebatilan, antara sunnah dan bid'ah, antara tauhid dan syirik kecuali ilmu. Kecuali yang ilmu. Dan dengannya engkau mampu membedakan antara zujajah dan jauharah. Engkau mampu membedakan yang mana yang kaca dan yang mana berlian. Karena keduanya mungkin akan terlihat sama. Sama-sama bening. Kaca bening. Berlian bening akan tetapi ada cahayanya. Dengan ilmu engkau mampu membedakan antara zujajah kaca dan berlian. Ini harus diperhatikan ikhwanil kiram wa akhwatil karimat. Naam. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فإذا اجتمعت فيه الخصال الثلاثة وساعده التوفيق فهو من القسم الذين سبقت لهم من ربهم الحسنى الله أكبر. وتمت لهم العناية. وهؤلاء هم القسم الأول المذكورون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم الحديث وقد تقدم. أحسنتم. الله أكبر. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kata beliau,
Siapa saja yang memiliki ketiga komponen tersebut, maka telah terkumpul pada dirinya seseorang yang dalam waktu bersamaan ia akan menjadi orang-orang yang terbaik. Ia akan menjadi orang-orang yang terbaik. Dan masuk ke dalam hadis Nabi, "Mathalu ma ba'athanillahu bihi minal huda wal ilm." Seperti orang-orang yang diutus oleh Allah dengan petunjuk dan ilmu. Dengan petunjuk dan ilmu. Nah. ثم قال رحمه الله فصل ثم ذكر الشيخ رضي الله عنه وأرضاه أخبار الركب وأشياء إلى أن قال هذا وأول الأمر وآخره إنما هو معاملة الله وحده والانقطاع إليه بكلية القلب ودوام الافتقار إليه فلو وفى العبد هذا المقام حقه لرأى العجب العجيب من فضل ربه وبره ولطفه ودفاعه عنه والإقبال بقلوب عباده إليه وإسكان الرحمة والمحبة له في قلوبهم ولكن نقول ربنا غلب علينا لؤمنا وجهلنا وظلمنا وإساءتنا من أدل شيء منه فها نحن مقرون بالتفريط والتقصير ومن ادعى منا عندك وجاهة فليس إلا ذليل حقير فإن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة فوا حسرته ووا أسفاه على رضاك ولو غضب كل أحد سواك وعلى إيثار طاعتك ومحبتك على ما سواهما وعلى صدق المعاملة معك فليتك تحلو الحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العاملين وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. الله أكبر. وقد كان يغني من كثير من هذه التطويل ثلاث كلمات كان يكتب بها بعض السلف إلى بعض فلو نقشها العبد في لوح قلبه يقرأها على عدد الأنفاس لكان ذلك بعض ما يستحقه. Hasbuk. Ana nasihatkan kepada antum seluruhnya, baca fasal ini. Tadaburi. Jujur pada diri. Letakkan dirimu di atasnya. Jangan ada kebohongan. Letakkan dirimu di atas ucapan ini. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, dari awal risalah ini dibuat sampai akhirnya, beliau cuma ingin menjelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama, muamalatullahi wahda. Engkau bermuamalah hanya kepada Allah. Murni hanya untuk Allah. Ikhlas hanya untuk Allah. Kebaikan untuk Allah. Meninggalkan keburukan untuk Allah. Yang kedua, al-inqita' ilaihi bikulliyatil qalb. Terputus dari segala hal selain daripada Allah. Terputus dari selain Allah secara keseluruhan. Dari sisi hati. Yang ketiga, dawamul iftiqari ilaihi. Selalu kembali dan merasa butuh kepada Allah. 3 hal yang ingin dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dari awal sampai akhir. Falau waffal abdu hadzal maqam haqqahu lara'al ajab al-ajib min fadli rabbih wa birrihi wa lutfihi wa difa'ihi an. Kalau sekiranya seorang hamba benar-benar menunaikan 3 hal ini secara sempurna. Ia bermuamalah hanya untuk Allah. Berbuat baik hanya untuk Allah. Meninggalkan keburukan hanya untuk Allah. Kemudian dari sisi hati, ia peruntukkan hanya untuk Allah. Kemudian ia merasa butuh dan selalu kembali hanya kepada Allah. Ketika seorang hamba menunaikan 3 hal ini, ia akan melihat sesuatu yang paling ajaib dari pemberian Tuhannya, keutamaan Tuhannya, kelembutan Tuhannya, dan bagaimana Tuhannya membela dirinya. Allahu Akbar.
Makanya Imam Ibnul Qayyim mengatakan setelah itu, walakin naqul, tapi kami mengatakan, Rabbana ghalaba alaina lu'muna, ya Allah, keburukan diri kamilah yang telah mengalahkan kami. Wa jahluna, kebodohan kamilah yang telah memperbudak kami. Wa zulmuna, dan kezaliman kamilah yang telah membutakan kami. Wa isa'atuna, dan keburukan-keburukan kamilah yang membuat diri-diri kami rendah. Faha nahnu muqirruna bit-tafriti wat-taqsir, ya Allah, inilah kami yang kami mengaku akan kurangnya kami, tidak sempurnanya kami, kelalaian kami dan selainnya. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, fa in taqilna ila anfusina, jikalau Allah Azza wa Jalla telah menyandarkan dirimu kepada dirimu sendiri, sejatinya engkau sedang berjalan menuju kehilangan, menuju ketidakmampuan, menuju kepada dosa, menuju kepada kesalahan. Makanya selalu berdoa di akhir salatmu, Allahumma aslih li sya'ni wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, perbaiki seluruh urusanku dan jangan engkau sandarkan diriku pada diriku sendiri. La takilni ila nafsi tarfata ain. Karena ketika diri telah disandarkan pada dirinya sendiri, tidak ada pertolongan Allah, tidak ada keberkahan Allah, tidak ada taufik dari Allah, tidak ada hidayah dari Allah, maka orang ini hanya akan berjalan menuju kepada kebinasaan, menuju kepada kehilangan arah, menuju kepada dosa, menuju kepada kehilangan. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, fawa hasrata wa wa asafa ala ridhak. Kata Imam Ibnul Qayyim, sekiranya seluruh manusia marah, seluruh makhluk marah, yang penting engkau tidak marah, maka itulah yang aku inginkan. Makanya datang sebuah syair yang sangat indah. Falaitaka tahlu wal hayatu mariratun. Seandainya engkau manis ya Allah, walaupun hidup saya sulit, tidak mengapa. Walaitaka tarda wal anamu ghidabu. Selama engkau ridha walaupun seluruh manusia marah. Walaita alladhi bainaka wa bainaka amirun. Selama antara diriku dan engkau ya Allah ma'mur. Wa baini wa bainal alamin kharabu. Walaupun antara diriku dan seluruh manusia rusak, tidak masalah. Idza sahha minkal wuddu, kalau kecintaanmu, keridwanmu telah benar kepada diriku, fal kullu hayyin, semuanya terasa mudah, semuanya terasa mudah dan gampang. Wa kullul ladzi fawqat turabi turabu, karena semua orang-orang yang berada di atas tanah akan kembali kepada tanah. Ngapain kita perhatikan? Semua yang ada di atas tanah akan kembali kepada tanah. Ucapannya akan kembali kepada tanah. Celaannya akan kembali kepada tanah. Fitnahnya akan kembali kepada tanah. Tapi ketika kecintaan Allah yang hilang, keridhaan Allah yang hilang, engkau telah kehilangan segala hal. Engkau telah kehilangan semuanya. Engkau telah kehilangan seluruhnya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Ucapan yang sangat indah, wallahi. Orang ini, Imam Ibnul Qayyim, haqqa lahu an yuqala imam. Sangat layak dikatakan sebagai seorang imam. Sangat layak dikatakan sebagai seorang dokter hati. Dengan sedikit paragraf telah membuat hati ini bergetar. Telah membuat hati ini benar-benar jujur pada dirinya. Tunduk pada kebenaran. Subhanallahil aliyyil azim. Rahimallahu al-imam Ibn al-Qayyim. Waskanahu fasiha jannatihi. Nah. ثم قال رحمه الله: وهي من أصلح سريرته أصلح الله علانيته ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ومن عمل لآخرته كفاه الله مؤونة دنياه. Jangan pernah terlepas dari tiga hal. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah akan memperbaiki zahirnya. Fokus pada hatimu. Fokus pada hatimu. Perbaiki hatimu. Obati hatimu. Siapa yang memperbaiki batinnya, hatinya, maka Allah Azza wa Jalla akan memperbaiki zahirnya.
akan memperbaiki yang nampak. Siapa yang memperbaiki hubungannya antara dirinya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya antara dirinya dengan makhluk. Dan siapa yang beramal karena akhirat, maka Allah Azza wa Jalla cukupkan bagi dirinya perkara-perkara dunianya. Jangan pernah terlepas dari 3 hal ini. Perbaiki hatimu, perkara zahirmu Allah yang perbaiki. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan manusia. Beramal untuk akhirat, Allah akan cukupkan dunianya. Nah. ثم قال رحمه الله: وهذه الكلمات برهانها وجودها ولميتها إنيتها والتوفيق بيد الله ولا إله غيره ولا رب سواه. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: وليؤذر الأصحاب في هذه الكلمات فإن والله نفثة مصدور وتنفس محرور أقلب طرفي لا أرى من أحبه وفي الحي ممن لا أحب كثير فهو نفس من قد أكل بعضه بعضا فهو المبتدأ والخبر ومنه الغناء ومنه الطرب ما في الخيام أخو وجد يطارحه حديث ليلى ولا صب يجاريه فأحب محبكم مطارحة من بعدت عنده دياره وشت عنه مزاره فهو كما قيل يا ثاويا بين الجوانح والحشا مني وإن بعدت علي دياره عطفا على قلب يحبك هائم إن لم تصله وتقطعت أعشاره وارحم كئيبا فيك يقضي نحبه أسفا عليك ومن قضت أوطاره لا يصفيق من الغرائم لا يستفيق من الغرام وكلما نحوك عنه تهتكت أستاره. نعم واصل. وكل ذي شجو يصرف هذا وأمثال إلى شجوه وهذا مما يستروح إليه المكروب حسبك. وهذا مما يستروح إليه المكروب بعض الاسترواح وهيهات هيهات إن القلب لن يقر له قرار حتى يوضع في موضعه ويستقر في مستقره الذي لا مقر له سواه كما قيل إذا ما وضعت القلب في غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع. وتحت هذا البيت معنى شريف جدا قد شرحته في كراسة مفردة والله أعلم. هذا آخر ما ذكره الشيخ رضي الله عنه وأرضاه في هذا الباب والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Al-Imam Ibnul Qayyim pada paragraf terakhir ini ingin menjelaskan kepada kalian bahwasanya hati ini selalu mesti untuk ditata. Hati ini selalu mesti untuk ditempatkan pada tempatnya. Karena hati yang tidak ditempatkan pada tempatnya adalah hati yang hilang. Makanya beliau menukilkan kepada kita tentang satu syair. Idza ma wada'tal qalba fi ghairi mawdi'in. Kalau engkau tidak meletakkan hatimu pada tempat yang semestinya, bi ghairi ina'in fahuwa qalbun mudayya'u. Tidak pula pada bejananya, maka ia adalah hati yang hilang. Maka ia adalah hati yang tersesat. Maka di paragraf ini Al-Imam Ibnul Qayyim hanya benar-benar ingin memfokuskan diri kalian akan perkara hati. Bahwasanya pokok dari setiap perkara adalah hati yang bersih. Selama hatimu selamat, maka yang lain insyaallah tabaraka wa ta'ala akan ikut selamat. Selama hatimu adalah hati-hati yang baik, maka yang lain juga akan ikut menjadi baik. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Dengan ini alhamdulillahi rabbil alamin kita telah selesai dari sebuah karya dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu rahmatan wasi'ah dalam risalahnya Ar-Risalatut Tabuqiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada diri kita, memberikan kebaikan kepada diri kita, dan jangan lupakan nasihat terakhir dari Al-Imam Ibnul Qayyim, tadabburi, pelajari, ikat diri dengannya,
rendahkan diri pada ucapannya dan benar-benar letakkan dirimu pada apa-apa yang diucapkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim agar diri ini mampu berjalan ke arah yang lurus, mampu berjalan kepada ke arah kebaikan. Dengannya insyaallah tabaraka wa taala Allah azza wa jalla akan ridha kepada diri-diri kita. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau tidak salah, kita bahas kitab ini selama 5 bulan. Selama 5 bulan kurang lebih. Kurang lebih selama 5 bulan kita kaji kitab ini. Semoga yang telah kita tumpahkan pada kitab ini benar-benar menjadi kebaikan kepada semuanya, keberkahan kepada semuanya dan negara kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Aqulu ma tasma'un. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,